Kita boleh ada sampai saat ini semua hanya karena anugerah Tuhan. Mari saat ini Bapak Ibu Saudara, kita berikan hati kita, hidup kita yang terbaik, untuk kita boleh memuliakan nama Tuhan yang berkuasa. Kami mau mengikut Engkau Tuhan. Kami mau mengiring Engkau Tuhan, Raja kami. Segenap hati kami, segenap hidup kami, kami persembahkan yang terbaik, untuk kami boleh memuliakan Engkau. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Kita yang percaya berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Mari bersama berkata, semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuat, semuanya karena Roh, namun karena Roh. Mari bawa hati,
Kami datang Tuhan pada sore hari ini karena kami rindu untuk belajar isi hati Tuhan. Supayanya kiranya apa yang menjadi isi hati kami hari ini bukan ada daripada dunia, namun isi hati kami adalah isi hati Tuhan juga. Pada sore hari ini Tuhan, ketika firman-Mu dibentangkan di tempat ini, kiranya kuasa-Mu yang mengalir, yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Yang punya masa beban berat Tuhan berikan kelegaan dan jalan keluar. Yang hari ini terikat pikirannya atas dosa, pikiran pribadi dan pikiran daripada masa lalu. Kiranya semua bisa melihat sumber pengharapan yang benar ada pada Tuhan. Kami umat-Mu, kami hamba-Mu merendahkan diri pada sore hari ini. Kami semakin kecil, kami semakin gak ada Tuhan. Kami semakin rendah, namun nama Tuhan yang kami tinggikan dan muliakan. Kudus sucikan setiap kami, segala kuasa yang tidak berkenan, yang mau mengacaukan konsentrasi kami daripada pemberitaan dan pendengaran kami akan firman. Kami tolak di dalam nama Yesus Kristus. Bersabdalah saja Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Yesus, Engkau yang siap sambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Shalom. Mari kita lihat firman Tuhan dulu saudara. 2 Korintus 10 ayatnya yang ketiga. 2 Korintus 10 ayatnya yang ketiga, kita bisa baca bersama-sama terlebih dahulu. 1, 2, 3. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Katakan kiri kananmu dulu, kamu masih di dunia. Coba lihat saudara, benar atau salah ini saudara? Kalau saudara bukan di dunia, saya udah gak mau khotbah lagi saudara. Artinya apa? Kita ini masih di dunia, namun kita tidak berjuang dengan cara duniawi. Amin. Terus ayat yang keempat. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Amin. Berarti kita dalam hidup ini butuh iman yang aktif, saudara. Iman yang aktif itu akan mengalirkan kuasa. Iman yang aktif itu akan memberikan terobosan. Iman yang aktif itu akan membuat kita mengalami perkara-perkara besar, bahkan mujizat. Namun iman yang aktif tidak cukup saja, karena iman yang aktif harus dibarengi yang namanya ayat 5. Kita baca sama-sama 2 Korintus 10 ayat yang 5. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Untuk menentang pengenalan akan Allah, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Puji Tuhan, saudara. Berarti kita di dunia, namun cara kita hari ini berjuang gak boleh secara dunia. Kenapa? Karena dunia ini gak pasti. Dunia ini berubah. Sumber yang ada di dunia ini bisa ada, besok bisa hilang. Siang hari ini tren ada, besok bisa jadi gak tren lagi. Karena dunia terus berubah dengan polanya sendiri. Namun waktu kita berjuang hari ini, kita gak berjuang dengan cara dunia. Namun kita berjuang dengan senjata rohani. Amin. Iman yang aktif itu melahirkan kuasa. Namun kita juga harus punya karakter yang aktif. Kenapa? Mujizat bisa Tuhan ciptakan. Mujizat bisa Tuhan izinkan terjadi. Namun ketika mujizat itu sudah kita alami, doa kita sudah dijawab, berkat sudah kita terima, pertolongan Tuhan bisa kita nikmati. Namun setelah itu apa? Apakah membuat kita lebih dekat dengan Tuhan? Belum tentu saudara. Namun ketika iman yang aktif dibentengi dengan karakter yang aktif, maka kita bisa berjalan jangka panjang dengan Tuhan. Amin. Saudara mengalami mujizat, saudara disembuhkan,
Itu jangka pendek saya katakan. Sorry. Kenapa? Karena setelah jangka pendek tersebut engkau mengalami pertolongan Tuhan. Mungkin engkau sembuh. Saya yakin dan percaya Tuhan saya terlalu besar untuk menciptakan mujizat. Namun setelah itu terjadi, banyak orang terhilang karena dia cuma berjalan jangka pendek dengan Tuhan. Padahal Tuhan mau kita berjalan sampai pada kekekalan. Amin. Kalau kita mau berjalan sampai kekekalan, berarti jangka panjang perjalanannya bukan cuma bicara iman yang aktif, namun iman yang aktif dibentengi dengan karakter yang aktif. Karunia roh diberikan supaya kita punya kuasa. Namun kuasa itu dititipkan kepada kita harus dibarengi dengan buah-buah roh. Supaya bukan cuma kita yang menikmati mujizat, namun kita bisa membawa orang kepada mujizat dan mujizat demi mujizat. Namun kita bisa membawa orang dari iman menuju kepada iman, dari kemuliaan menuju kepada kemuliaan. Jadi orang Kristen jangka panjang, bukan jangka pendek. Amin. Kita belajar hari ini Yohanes 4 ayat 14. Saya berikan judul khotbah pada sore hari ini, The Source and the Challenge. Sumber dan tantangan. Pertama izinkan saya mengupas sedikit tentang source. Karena ini harusnya khotbahnya sendiri. Namun saya coba kupas supaya saudara bisa dapat isi daripada artinya source. Setelah itu kita akan bahas 3-4 poin untuk challenge-nya apa. Oke, Yohanes 4 ayat ke-14. Yohanes 4 ayat yang ke-14. Kita baca dulu bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Jangka panjang. Terus sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Sebelum kita bahas ayat ini dan poin-poinnya, saya mau jelaskan latar belakang sejarah daripada ayat ini. Terjadilah percakapan antara Yesus dan perempuan Samaria di sumur yang dinamakan sumur Yakub. Dahulu namanya Sikem atau Sikar, saudara. Sumur ini adalah sumur yang bersejarah. Kenapa? Ya, sumur yang bersejarah karena waktu Yakub mendapat berkat, mendapat upah dari Laban, dia lari. Bawa Lea, bawa Rahel. Laban mempekerjakan Yakub cukup lama. Waktu Yakub lari, Laban itu marah. Namun ketika mereka bertemu, Yakub dengan rendah hati sudah ambil aja semuanya, gak apa-apa. Akhirnya mereka berdamai. Hari ini saya mau katakan saudara, tantangan bisa ada, salah paham mungkin ada. Namun jika kita mengerjakan sesuatu yang datangnya daripada Tuhan, lewat pergumulan apapun, lewat masalah apapun, tetap akhirnya akan membawa damai sejahtera. Amin. Terus setelah itu, Yakub ini pergi, saudara, mau berdamai dengan Esau. Namun Yakub mengikhlaskan hartanya, dia mau kasih semua kepada Esau. Ya. Pada saat itu Yakub juga bisa berdamai dengan Esau, luar biasa. Setelah itu apa? Yakub bergumul dengan Allah. Yakub kena dipukul, dia punya kaki, saudara. Setelah itu, Yakub dirubah namanya menjadi Israel. Tidak jauh dari itu, dia membangun sebuah kemah. Dan disitulah letak sumur Yakub, di mana dia mengatakan El Elohe Israel, Elohim Allah Israel. Terus, padahal percakapan perempuan Samaria dan Yesus ini adalah orang Yahudi dan Samaria tidak saling ngobrol. Kenapa? Karena cara pandang Israel dan Samaria berbeda. Ketika Salomo punya anak Rehabeam, itu terjadi perang saudara, berantem. Waktu berantem, kerajaan utara dan selatan terpisah. Yang sisa itu Yehuda, Benyamin, yang lain pergi ke utara. Terjadilah Samaria, kawin campur dan semuanya. Namun saya mau katakan, percakapan perempuan Samaria yang kurang lebih ada 40 ayat antara Yesus, ini bukan sebuah percakapan biasa. Namun ini adalah sebuah narasi keselamatan. Mari kita lihat. Kembali ke ayat 14. Dikatakan, Yesus pertama katakan apa? Minum air ini. Yesus berikan air. Namun air itu bukan hanya air untuk menyegarkan.
Namun air itu kita minum, kita nggak haus lagi. Kenapa? Karena air itu berubah menjadi mata air. Mata air berbeda dengan air. Air ini segelas saya kasih. Namun karena saya menerima air daripada Tuhan, dalam hati saya berubah menjadi sumber. Amin. Makanya kata sumur dalam bahasa asli adalah PG. Yang artinya adalah sumber. Sumber daripada Tuhan adalah mata air. Saudara tahu, kalau kita adalah sumber, kita punya sumber daripada Tuhan, hidup kita tidak akan stuck untuk kita sendiri. Karena kita akan menjadi sumber bagi kehidupan orang lain. Saya kasih contoh. Sumur yang kering hanya akan menjadi tempat budak. Yusuf dibuang di mana? Di sumur yang kosong. Terjebak menjadi penjara. Tuhan tidak pernah memberikan kita sumur yang kosong. Dia memberikan kita sumber mata air yang akan memancarkan kepada kehidupan yang kekal, kepada jangka panjang. Amin. Dari sumber itu, dari satu sumur yang punya isi, peternakan bisa hidup. Tumbuh-tumbuhan bisa hidup. Manusia bisa hidup. Berarti hari ini kalau kita sadar bahwa hati kita adalah sumber air yang hidup, makanya firman Tuhan juga berkata pada Yohanes 7, di dalam hatimu akan mengalir aliran-aliran air hidup. The river flows in you. Amin. Ini luar biasa. Dari air, mata air, sampai river flows in you. Berarti river flows itu apa? Movement. Amin. Orang Kristen itu gak bisa diam. Orang Kristen itu bergerak. Orang Kristen itu about movement, not monument. Berarti hari ini saudara harus sadar bahwa dalam hati saya ada Yesus. Dalam hati saya ada Roh Kudus. Makanya hati kehidupan saya, hidup saya adalah sumber kehidupan. Di mana saya hidup bukan untuk diri saya sendiri, namun hidup saya menjadi berkat bagi orang lain, menjadi sukacita bagi orang lain, menjadi damai sejahtera bagi orang lain, menjadi penguatan bagi orang lain, bahkan menjadi mujizat bagi orang lain. Amin. Namun kita akan belajar hari ini tantangan-tantangan apa yang akan kita hadapi. Yohanes 4 ayat 35. The source and the challenge. Bukan jangka pendek, namun jangka panjang. Sampai pada kekekalan selama-lamanya. Amin. Kita baca sama-sama. Yohanes 4 ayat 35. 1, 2, 3. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai. Tetapi aku berkata kepadamu, lihat sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Poin yang pertama, jangan terpaku dengan pikiran pribadi. Kenapa? Karena tantangan nomor 1 adalah pikiran pribadi kita. Kenapa prajurit-prajurit itu bisa lihat ada yang ngomong, wah ini benar-benar Tuhan, dia ini adalah Mesias. Namun kenapa tetap memaku Yesus? Karena mereka tidak percaya, betul? Loh, kenapa hari ini hidup kita seolah-olah kita menjadi orang Kristen, namun kita terpaku dengan pikiran pribadi kita. Kalau kita terpaku dengan pikiran pribadi kita, sama saja kita menyalibkan Tuhan. Bukankah yang disalib di kayu salib adalah pikiran kita karena Yesus sudah mati bagi kita semua. Hari ini pikiran pribadi itu tentunya yang sangat menyesatkan bagi kita. Kenapa? Firman Tuhan berkata, kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Namun Salomo berkata, apa yang sudah ada, apa yang pernah ada, akan ada lagi, tidak ada yang baru di bawah matahari. Loh, katanya selalu baru kasih setia Tuhan. Loh, tapi kok gak ada yang baru di bawah matahari? Artinya apa? Yang di bawah matahari gak ada yang baru. Masalah yang kita alami akan berulang terus menerus. Lelah, letih lesu, salah paham, masalah keluarga, pelayanan, pekerjaan. Ini akan berulang terus menerus. Makanya firman Tuhan mengatakan apa?
Janganlah engkau serupa dengan dunia ini, yaitu di bawah matahari, tetapi berubahlah melalui pembaharuan budimu, sehingga engkau mengetahui manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan, dan yang sempurna. Amin. Kalau budi kita, pikiran kita bisa dibaharui untuk jangka panjang, kita tidak akan tinggal di bawah cengkraman bawah matahari, namun kita bisa menikmati kasih setia Tuhan yang selalu baru setiap pagi. Kenapa? Karena kuasa yang dijanjikan Tuhan adalah bukan kuasa yang di bawah matahari. Engkau akan menjadi saksiku mulai dari Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Namun engkau tidak boleh meninggalkan Yerusalem sampai kuasa dari tempat maha tinggi. Berarti kuasa dari tempat maha tinggi akan bisa bekerja kepada engkau dan saya hari ini. Engkau bisa menikmati kasih setia Tuhan yang selalu baru. Hanya ada satu syarat, ketika budi dan pikiranmu terus dibaharui, sehingga engkau tidak tercengkram di bawah matahari. Ibrani 11 ayat yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saya hari ini punya iman akan sembuh. Saya hari ini punya iman akan sehat. Saya hari ini punya iman akan diberkati. Itu dasarnya adalah iman dari yang kita harapkan. Namun itu dasar dari yang kita harapkan belum terjadi, itu iman. Namun iman juga bukan cuma bicara apa yang kita harapkan. Perhatikan. Dan bukti, evidence, fakta, nyata, realita. Dari apa? Segala sesuatu yang tidak kita lihat. Musuh daripada iman bukan hanya doa yang tidak dijawab. Musuh daripada iman bukan hanya mujizat. Namun musuh daripada iman adalah mata kita sendiri. Karena apa yang kita lihat seringkali melemahkan kita. Apa yang kita lihat, pengalaman kita seringkali melemahkan kita. Apa yang kita lihat akan situasi, kondisi, dan problem, itu juga melemahkan kita. Namun iman bukan berdasarkan dari apa yang saya lihat. Namun iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus yang bisa menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Bahkan yang ada bisa menjadi tidak ada. Hari ini jangan terpikat dengan pikiranmu sendiri. Amin. Yesaya 43 ayat 18. Kita baca dulu sama-sama. Ini ayat luar biasa. Termasuk untuk saya sendiri. Yesaya 43 ayat 18. 1, 2, 3. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman bakal. Ayo katakan kiri kananmu, jangan suka ungkit-ungkit. Sekali lagi lah, gak apa-apa, jangan ungkit-ungkit. Kadang kita tuh suka ungkit-ungkit kan. Suami istri ngomong, papa kok udah gak kayak, istrinya ngomong, papa kok udah gak kayak dulu. Badanku dulu tidak begini kan. Repot saudara. Istrinya ngomong, suaminya juga ngomong, mama kok ini udah gak pengertian kayak dulu. Engkau dibilangin sama pendetamu, engkau lawan. Dulu gak kayak gini, dulu. Di padang gurun ingat Mesir, sampai tanah perjanjian ingat padang gurun. Itulah sifat manusia, karena suka terjebak di bawah matahari. Kita lihat Yesaya 43 ayat 19. Belajar jangan ungkit yang dulu kita besarkan. Jangan hari ini terpaku dengan apa yang sudah kita lihat. Namun percayalah, iman itu bekerja adalah bukti. Yang apa yang kau belum lihat hari ini. Apa yang tidak muncul dalam pikiranmu. Bahkan mungkin tidak timbul dalam hatimu. Itu yang disediakan Tuhan bagi orang yang mengasihi Dia. Amin. Loh kok bisa? Karena Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. My Father always at work. Allah tidak pernah tinggal diam. Makanya apa yang tidak pernah timbul dalam hati Tuhan sediakan. Kenapa?
Karena hati ini saya katakan tadi pagi, hati ini bukan punya kita. Kita ini cuma stewardship. Stewardship artinya apa? Kita pengelola. Hati ini milik Tuhan. Firman Tuhan gak pernah ngomong follow your heart. Namun firman Tuhan cuma ngomong jagalah hatimu. Firman Tuhan gak pernah ngomong simpan hatimu. Namun firman Tuhan ngomong kasihlah Tuhan dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, segenap kekuatanmu. Dan kasihlah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Berarti kita mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri kita. Perbuat apa yang orang lain mau perbuat sama seperti apa yang orang lain mau perbuat terhadap kita. Namun bukan memberikan hati kita sepenuhnya kepada orang lain. Artinya apa? Hati ini milik Tuhan. Biar Tuhan yang olah. Coba kita lihat ayat ini. Ayat 19 tadi. Kita baca dulu sama-sama. 1, 2, 3. Lihat. Aku hendak membuat sesuatu yang baru. Yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan-jalan di padang gurun. Dan sungai-sungai di padang. Tuhan akan buat jalan di padang gurun. Tuhan akan buat sungai di padang belantara. Namun bagaimana kita bisa melihat itu terjadi? Kalau kita terpaku dengan fakta pikiran kita dan mata kita. Kita ingat yang dulu. Tidak pernah akan terjadi. Namun jika kita melihat dengan mata iman. Adalah bukti dari bukan apa yang kita lihat. Disitulah iman bekerja. Karena iman timbul dari pendengaran oleh firman Allah. Bukan dari apa yang kita lihat. Amin. Tantangan pertama adalah pikiran pribadi. Yang kedua, Yohanes 4 ayat 36. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya. Dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal. Sehingga penabur dan penuai sama-sama bersuka cita. Perhatikan. Yang kedua, upah itu untuk semangat berbuah. Tantangannya nomor 2 apa? Terlalu menikmati upah. Saudara. Kenapa? Waktu kita hari ini kita penuai menerima upah. Dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal. Berarti upah diterima untuk mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal. Bukan upah diterima untuk berhenti dan menikmati upah tersebut. Amin. Karena tantangan kita orang Kristen apa? Terlalu menikmati upah. Waktu kita sudah diberkati, doa kita sudah dijawab, kita dipakai Tuhan luar biasa. Kita mulai muncul kesombongan. Kita muncul karakter-karakter yang gak baik. Kita mulai beralih kepada hidup yang lama. Karena kita merasa kita pernah dipakai sama Tuhan. Disitulah Tuhan marah. Dan Tuhan menegur kita. Sehingga penabur dan penuai sama-sama bersuka cita. Artinya apa? Ujung dari perjalanan adalah sukacita. Sebab kerajaan Allah bukan bicara makan dan minum. Namun kerajaan Allah bicara damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Amin. Hari ini upah itu bukan bicara kepada kita supaya kita tenggelam dalam upah itu. Saudara tahu Yusuf? Saudara tahu Yusuf kan? Yusuf itu kurang baik apa? Kurang setia apa? Pertama ya, dia ceritakan mimpinya. Apa yang terjadi? Dibuang. Kedua, dia menjadi pelayan di rumah Potifar. Dia menjaga kudusan, tidak melakukan dosa. Apa yang terjadi? Dibuang ke penjara. Betul ya? Terus habis itu apa? Waktu dalam penjara dia tolong juru minum. Ada 3 anggur. Dia peras untuk Firaun. Kamu dalam 3 hari akan naik lagi. Kembali pada posisimu sebagai juru minum. Dia artikan. Namun pada saat itu saudara,
dia dilupakan 2 tahun lebih. Namun saya mau katakan, Tuhan tidak pernah lalai menepati janji-janjinya. Makanya jangan pernah puas dengan upah yang kecil. Jangan pernah puas hari ini dengan engkau sudah dipakai oleh Tuhan. Karena Tuhan selama kita masih bernafas, Tuhan akan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Berarti hari ini bukan cuma satu perkara, namun banyak perkara-perkara yang besar. Namun saya katakan, Yusuf adalah satu-satunya orang yang tidak tenggelam di dalam upah. Dia diangkat jadi Perdana Menteri, manage semua orang hebat. Keluarganya datang, dia marah. Dia selipkan cawan perak kepada kantong daripada Benyamin. Benyamin disuruh datang kembali. Saudara tahu, coba kita buka Kejadian 45 ayat 5. Ini sangat sedih dalam cerita Yusuf. Ketika Benyamin mau ditahan sama Yusuf, mau difitnah sama Yusuf, tuh ya, koko-kokonya itu masih belain Benyamin. Pertanyaannya, waktu Yusuf dibuang, koko-kokonya tidak ada belain Yusuf. Saya mau tanya, Yusuf hari ya, dia sudah menikmati upah. Dia pada saat itu dia marah nggak pasti? Pasti dia bisa marah. Dia benci. Loh, kamu koko-kokoku semua kok. Dulu kamu itu tidak belain aku. Namun adikku ini kamu belain. Pasti dia sakit hati. Namun hati Yusuf bukan terjebak kepada upah. Karena tantangan hasilnya adalah upah. Namun upah berujung untuk mendewasakan. Amin. Tantangan masalah kita olah menjadikan berkat. Namun berkat yang kita olah terus menerus membuat kita jadi dewasa. Yusuf tidak berhenti di upah. Namun Yusuf menjadi orang yang dewasa karena lembut hatinya. Kita lihat Kejadian 45 ayat yang kelima. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Wah, luar biasa. Dia tidak terjebak di dalam upah, namun dia terjebak di dalam kasih Tuhan. Dia terjebak dalam kedewasaan iman yang membuat dia, sudahlah, aku di sini untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Amin. Makanya firman Tuhan berkata apa? Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena dia akan memiliki bumi. Orang yang lemah lembut berarti dia bisa menguasai bumi. Banyak hari ini orang dikuasai firman. Ya, orang dikuasai firman. Namun dia memakai hidupnya juga untuk menguasai firman. Itu adalah baik adanya. Namun jangan sampai kita menguasai firman, namun kita dikuasai dunia. Orang yang lemah lembut berarti dia dikuasai firman, namun dia menguasai dunia. Amin. Orang kalau nggak lemah lembut, saudara, dia itu dikuasai oleh dunia, namun mungkin dia menguasai firman. Orang yang dikuasai dunia, namun dia menguasai firman, dia hanya menerima sesuatu yang mengenakan telinga dan motivasi hatinya. Namun orang yang hari ini dikuasai firman, dia tercipta seturut gambar dan rupa Allah, dia punya kuasa untuk apa yang di darat, apa yang di laut, dan apa yang di udara. Karena dia memiliki bumi. Otoritas ada karena ada gambar Allah yang jelas. Amin. Lemah lembut bukan bicara intonasi. Ada saya punya pengerja saudara di Manado.
Dia kalau ngomong saudara, kita speed 10, dia speed 100. Dia kalau bilang masalah, dalam masalah itu saudara masalahnya cuma mungkin deskripsi masalah cuma 10 kalimat. Dia bisa mendeskripsikan dengan 100 kalimat. Ketika kita mendengar kita mungkin gak punya salah dan masalah. Namun kita merasa bersalah saudara. Betul ya? Suatu hari saya bilang kamu harus belajar lemah lembut. Terus dia telepon saya. Shalom Pak Gem. Terus dia ngomong, shalom Pak Gem. Saya bilang, kamu sakit? Kan Pak Gem bilang, suruh lemah lembut. Kamu memang sakit benar. Kenapa? Lemah lembut itu bukan bicara intonasi atau volume. Oke? Lemah lembut itu dalam bahasa aslinya adalah praos. Praos itu bicara apa? Sesuatu yang sudah kita tahu, sesuatu yang sudah saya kuasai, saya anggap saya tidak menguasainya di hadapan Tuhan. Supaya saya tidak memberitahu Tuhan, namun saya mau diberitahu oleh Tuhan. Amin. Orang yang lemah lembut akan memiliki bumi. Orang yang tidak so tahu akan mengetahui rahasia hari esok. Orang yang tidak bersandar dalam pikiran pribadinya dan terjebak di dalam upah, dia akan bisa mendahului kita semua dalam kehidupan. Hari ini sumber itu ada, namun tantangan mungkin ada. Tantangannya apa? Pikiran pribadi kita atau upah yang kita dapati. Upah dari tantangan yang sudah kita selesaikan bukan berakhir pada upah, namun upah membuat kita harus lebih dewasa. Saya tutup dengan satu pandangan. Kita buka firman Yohanes 7 ayat yang ke-38. Tadi kan bicara bahwa air diberikan oleh Tuhan sehingga kita punya sumber mata air, the spring of life. Sumur ini akan terus memancarkan air. Oke? Yohanes 7 ayat 38. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Barang siapa percaya kepadaku, percaya pada Tuhan, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Bukan hanya berhenti di sumur saja yang memancarkan air. Bukan hanya berhenti di sumur saja yang bisa hari ini memancarkan air yang tidak habis-habis. Namun Tuhan menjadikan kita, hati kita memancarkan aliran-aliran air hidup. Yaitu rivers of life atau sungai kehidupan yang terus mengalir. Sesuatu yang terus mengalir itu menandakan kehidupan. Ketika darah berhenti mengalir, kehidupan selesai. Ketika jantung berhenti memompa, tidak ada sirkulasi darah lagi. Ketika paru-paru kita berhenti, kita tidak bisa menghirup nafas masuk dan keluar kembali. Berarti kehidupan itu adalah aliran, rivers. Berarti hidup orang Kristen bukan monumen. Hidup orang Kristen adalah movement. Hidup orang Kristen adalah terus berbuah. Hidup orang Kristen adalah memancarkan aliran. Berarti aliran itu pergi kemana? Bukan hanya untuk dirimu sendiri. Karena sungai bukan bicara waduk. Sungai itu bicara terus mengalir untuk beberapa tempat. Berarti hari ini ingat, hidupmu harus menjadi berkat. Karena hidupmu adalah aliran-aliran air hidup. Karena hidupmu memancarkan sukacita. Karena hidupmu memancarkan damai sejahtera. Yehezkiel 47 ayat yang pertama. Yang terakhir saudara. Pohon yang kuat, ketika pohon itu kecil, mungkin diikat dengan rantai. Namun ketika pohon itu tambah besar, rantainya tetap di situ. Namun rantainya bisa terlepas. Kenapa bisa begitu? Karena pohonnya tambah kuat. Pohon yang ditanam di tepi aliran sungai, dia akan berbuah, bertumbuh pada musimnya. Hari ini engkau terikat oleh masalah, tetap tertanam
di tepi aliran sungai. Tetap tertanam pada firman Allah. Tetap tertanam di dalam visi gereja Tuhan. Tetap tertanam di dalam hati Tuhan. Ketika pohon itu tumbuh besar, makin kuat, maka rantai masalah itu akan patah dengan sendirinya. Yeskiel 47 ayat yang pertama. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur, sebab bait suci juga menghadap ke timur, dan air itu mengalir dari bagian bawah, dari bawah bagian sampai kanan dari bait suci itu sebelah selatan mezbah. Saya jelaskan dalam 1 menit sederhana. Bait suci berada di sini. Hadap timur itu saudara ada Golden Gate. Dulu ketika Nabi Yeskiel bilang ini, itu masih tanah gersang. Salomo bangun bait suci. Herodes coba bangun walaupun dihancurkan lagi sama Kaisar Titus. Namun di Israel sekarang ternyata di situ ada aliran air. Aliran air dari bait suci tersebut ke Golden Gate, dan saudara tahu terakhir aliran air itu kemana? Dia pergi ke sungai-sungai banyak. Sungai Pison dan semuanya. Namun saudara tahu ujungnya kemana? Dead Sea. Laut mati. Laut mati itu bicara apa? Tidak ada binatang yang bisa hidup di sana. Tempat terendah di bumi. Makanya kalau kita ke sana gampang untuk terapung. Betul ya? Fakta gravitasi. Gampang terapung, tempat terendah yang pertama. Kedua, dia punya zat mineral daripada garam itu sangat tinggi, tidak ada yang bisa hidup. Namun saya mau katakan, dari bait suci mengalir ke Dead Sea. Berarti bicara apa? Aliran air hidup yang Tuhan izinkan ada dalam hidup kita akan terus mengalir dalam hidup kita walaupun kita dalam titik terendah pun. Karena dalam titik terendah pun aliran air hidup itu akan terus mengalir. Di titik terendahmu, di kehidupanmu, dimanapun engkau berada, disitulah Tuhan tetap ada. Dan aliran air hidup itu akan mengalir walaupun di titik terendah pun. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau satu dalam doa bersama-sama. Mari tundukkan kepala kita bersama-sama. Kita merenungkan firman bahwa ada sumber kehidupan dalam hati kita. Jangan terpaku dengan pikiran pribadimu. Upah itu untuk kita semangat berbuah. Bukan kita tercengkram dan terjebak dalam upah. Namun kita harus berbuah lebih dewasa lagi. Dan ingat, aliran air hidup itu akan terus mengalir dalam kehidupan kita. Meskipun kita dalam titik terendah kita. Karena tangan Tuhan akan terus mengangkat kita naik ke atas dan lebih tinggi. Tuhan, kami akan mengakhiri kebaktian pada sore hari ini. Kami mau berpisah satu dengan yang lain. Kiranya Tuhan menyertai sampai tujuan kami masing-masing. Bersama dengan firman-Mu yang menuntun jalan-jalan hidup kami. Sebelum kami terima berkat-Mu Tuhan, kami berdoa untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia, bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaatnya. Kiranya Tuhan memberkati mereka semuanya, supaya mereka menjadi berkat dan berdampak, sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut akan Tuhan. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah, supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Demikian gereja BES yang Tuhan sudah percayakan kepada setiap kami. Tuhan, kami berdoa untuk persembahan dari jemaat dan umat-Mu, kiranya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan biarlah persembahan ini berkenan kepada Tuhan sebagaimana persembahan Habel.
Tuhan berikan kemurahan-Mu, balas kebaikan kerelaan hati jemaat-Mu. Jaga lindungi mereka, pelihara mereka beserta keluarga, pekerjaan dan kesehatannya. Mari saudara dekapkan tangan di dada. Kita mau terima berkat Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah. Jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah sukacita damai sejahtera dari Allah Bapa di surga. Di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa kita dan bangkit pada hari yang ketiga, sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup. Iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dia naik ke surga menyediakan rumah bagi kita, sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dia akan datang kembali untuk kedua kalinya menjemput gereja dan umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa, bijaksana, serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuannya dengan Roh-Nya yang kudus membuat hati kita berkobar-kobar. Roh kita menyala-nyala di dalam kasih semula. Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, memelihara, menginsapkan, menuntun dan memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan, serta menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita tutup dengan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sama-sama berkata, amin. Silakan duduk kembali, kita ceritakan kasih-Mu, menyucikan hati dan pikiranku, menjadikan berkat kehidupan kekal sampai ku menjadi harta kesayangan-Mu. Firman-Mu, ceritakan kasih-Mu, menyucikan hati dan pikiran.